Apa waktu untuk hidup? Kami sangat terhormat memiliki hati untuk rumah Tuhan. Saya sangat bersyukur bahwa Anda memiliki hati untuk rumah Tuhan, dan saya ingin berbicara dengan Anda, juga tentang bagaimana hati Tuhan bagi Anda. Hati Tuhan untuk rumah Anda. Hati Tuhan khususnya hari ini. Saya ingin berbicara tentang hati Tuhan untuk kesembuhan Anda, dan saya percaya penyembuhan adalah hadiah berharga yang tidak bisa kita terima begitu saja. Saya pikir itu adalah hadiah yang berharga, bahwa kita perlu benar-benar melihat melalui tulisan suci jadi kita memiliki pemahaman tentangnya. Jadi iman kita akan bangkit sesuai dengan firman Kristus. Perkataan tentang apa yang Yesus lakukan, pekerjaan salib yang telah selesai. Seperti yang Anda ketahui, dalam Yohanes 19:30 Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai. Artinya, hukuman telah dijalani sepenuhnya. Itu berarti harga dibayar penuh, dan itu berarti pertempuran Anda memiliki kemenangan. Kita memiliki kemenangan karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Hati kita dan Tuhan untuk dunia ini sekarang adalah hati untuk penyembuhan. Tuhan ingin menyembuhkan tubuh. Tuhan ingin menyembuhkan pikiran. Tuhan ingin menyembuhkan emosi. Tuhan ingin menyembuhkan keluarga. Tuhan ingin menyembuhkan kita dari semua penyakit yang berkeliaran di dunia ini, virus, penyakit mental yang berkeliaran di dunia ini. Tuhan ingin menyembuhkan semua itu. Jika hati Tuhan adalah untuk kesembuhanmu, dan saya ingin memulai dengan masuk ke dalam tulisan suci ini. Dan saya akan berdoa untuk Anda di akhir kebaktian. Jadi hubungi siapapun yang Anda kenal yang sakit, buat mereka menonton. Siapapun yang berurusan dengan penyakit, gejala apapun yang terkait dengan apakah itu terkait COVID atau penyakit lainnya, penyakit lain apapun itu. Yesus adalah penyembuh kita. Dan saya ingin memulai dengan sebuah ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 38 untuk hati Tuhan, untuk kesembuhan Anda. Saya ingin Anda mendengar ini. Dikatakan bagaimana, Anda tahu, tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan dengan kekuatan. Perhatikan, bahwa dia diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuasa dan bagaimana dia melakukan yang baik dan menyembuhkan semua. Dan saya benar-benar ingin menekankan kata itu, untuk sesaat karena dikatakan bahwa dia pergi berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis karena Tuhan ada bersamanya. Dia tidak menyembuhkan beberapa dari mereka yang tertindas. Dia menyembuhkan semua yang tertindas. Setiap orang yang berhubungan dengannya ditindas. Dia menyembuhkan mereka dan kata semua ada sangat penting karena iblis sangat pandai mencoba membuat kita meragukan diri kita sendiri, mencoba memasukkan kita ke dalam kategori baik, mungkin Tuhan menyembuhkan orang itu dan mungkin Tuhan bisa menyembuhkan orang itu. Tapi bisakah dia benar-benar menyembuhkan saya, dan kami mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang saya lakukan salah. Kita akan sampai pada hal itu juga, karena Tuhan tidak menyembuhkan Anda berdasarkan Anda benar dan Anda salah. Dia menyembuhkan Anda dan kesembuhan datang kepada kami berdasarkan hak-hak kami. Bukan benar versus salah, tetapi hak kita, hak istimewa kita, sebagai anak dan putri Tuhan. Kami menghabiskan beberapa minggu dengan kekuatan menjadi anak-anak Tuhan. Putra dan putri Tuhan kebebasan, anak-anak kebebasan. Tetapi di sini, kita berbicara tentang penyembuhan, dan Yesus menyembuhkan semua. Jadi, jika dikatakan, Yesus menyembuhkan, sebagian besar dari kita mungkin akan berkata, ya, dia menyembuhkan beberapa, tetapi itu tidak berlaku bagi saya saat itu. Jadi kita terkadang memiliki kerendahan hati yang salah dalam mengatakan, baik Yesus menyembuhkan mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan menyembuhkan saya juga. Tetapi jika dia menyembuhkan mereka semua, maka Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Apapun yang dia lakukan untuk seseorang, dia diwajibkan oleh darahnya untuk melakukannya untuk orang lain. Apapun yang dia janjikan melalui darahnya akan dia lakukan untuk seseorang, dia juga akan melakukannya untukmu. Dan itu sangat penting. Itulah sebabnya saya ingin Anda melihat ayat ini dan saya ingin membahas beberapa ayat yang berbicara semua Yesus pergi tentang penyembuhan juga Matius 8:16. Mari kita lalui itu. Ketika sore telah tiba, mereka membawa kepadanya banyak orang yang setan, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata, dan dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Dia sembuhkan, semua yang sakit dia sembuhkan semua. Setelah Anda melihat bahwa Kisah Para Rasul 10:38 dia menyembuhkan semua Matius pasal 8:16. Dia menyembuhkan semua, katakan semua, tetapi saya belum sembuh. Jadi mungkin saya telah melakukan sesuatu yang salah. Tidak. Ini bukan tentang apa yang telah Anda lakukan salah. Ini tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kami akan membahasnya sebentar lagi. Saya ingin Anda melihat beberapa bagian lain yang memiliki deskripsi yang sama tentang bagaimana dia menyembuhkan semua orang yang berada dalam kondisi itu dan setiap orang yang berada dalam situasi itu. Sekarang, saya tidak dapat menjelaskan mengapa kadang-kadang manifestasi tidak segera datang, atau penyembuhan tidak segera muncul. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana saya bisa berdoa untuk orang-orang dan beberapa dari mereka disembuhkan secara instan dan beberapa dari mereka dari waktu ke waktu dan beberapa dari mereka tidak melihat manifestasinya. Bagaimana kita menjelaskan itu?
Kita tidak bisa, karena bukan tanggung jawab kita untuk menjelaskan yang di antara dan apa yang jatuh melalui celah, apa yang tidak terjadi. Kami tidak tahu semua detailnya. Kita tidak tahu semua faktor yang terlibat, tetapi kita tahu apa yang firman Tuhan katakan. Dan jika kita berpihak pada apa yang firman Tuhan katakan, kita dapat mengharapkan kesembuhan dalam hidup kita. Sekarang, kita semua membutuhkan semacam penyembuhan. Kita membutuhkan penyembuhan dari rasa sakit. Kita membutuhkan kesembuhan dari penyakit. Kita membutuhkan kesembuhan dari penyakit. Kita membutuhkan penyembuhan dari virus dan gejala dan kita membutuhkan penyembuhan dari penyakit mental, dan kita membutuhkan kesembuhan dari patah hati. Kita membutuhkan kesembuhan dari pengkhianatan. Kita membutuhkan kesembuhan dalam jiwa kita. Kita membutuhkan penyembuhan dalam tubuh kita. Kita membutuhkan kesembuhan dalam keluarga kita. Kita membutuhkan penyembuhan dalam hubungan kita. Kita membutuhkan penyembuhan dalam keuangan kita. Setiap orang dapat berhubungan dengan membutuhkan sesuatu untuk disembuhkan, sesuatu untuk menjadi lebih baik, dan itulah yang dimaksud dengan penyembuhan. Ini adalah pemulihan penuh. Semakin baik. Itu pulih dari kondisi sakit, apakah itu penyakit fisik, penyakit keuangan, penyakit emosional, penyakit hubungan. Ini adalah pemulihan penuh. Demikianlah apa yang dimaksud dengan penyembuhan. Dan itu adalah janji dari firman Tuhan. Mari kita terus berjalan. Matius pasal 12, ayat 15. Tetapi ketika Yesus mengetahuinya, ia mengundurkan diri dari sana dan banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Katakanlah itu di tempat Anda berada. Dan dia banyak mengikutinya dan dia menyembuhkan siapa? Dia menyembuhkan mereka semua. Dia menyembuhkan mereka semua. Saya harap Anda mengatakannya di rumah. Dia menyembuhkan mereka semua. Berapa banyak yang dia sembuhkan? Semua. Berapa banyak yang meninggalkan sakit? Tidak ada. Itu artinya sembuh berapa? Semua. Oke. Anda mendapatkannya sekarang. Baiklah. Terus di sini. Mari kita perhatikan ini, Lukas 4 ayat 40. Saat matahari terbenam, semua orang yang memiliki ada yang sakit, yang lain membawa teman-teman mereka, dan orang-orang terkasih. Semua orang yang sakit, dengan berbagai penyakit, membawanya kepadanya. Dan meletakkan tangannya di atas mereka masing-masing, dia menyembuhkan mereka dengan meletakkan tangannya di atas mereka masing-masing. Dia menyembuhkan mereka tangannya di atas mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka dan menyembuhkan mereka. Dikatakan dalam King James yang baru dan menyembuhkan mereka. Ia meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya baru saja, Anda tahu, apa? Jangan menunggu sampai akhir layanan. Terima kesembuhan Anda sekarang juga. Dapatkan kesembuhan dari kondisi fisik Anda. Menerima penyembuhan dari kondisi mental emosional penyakit dan stres menerima penyembuhan dari gangguan stres pasca trauma sekarang. Dalam nama Yesus. Astaga, Anda bisa meletakkan tangan pada diri sendiri kan? Di mana Anda menonton? Ya, kami terhubung dan coba tebak. Tubuh Kristus Anda karena kita terhubung. Tubuh Kristus, Anda adalah bagian dari tubuhnya. Letakkan tangan di atas diri Anda, letakkan tangan di atas lutut Anda. Jika sakit, letakkan tangan di atas kepala Anda. Jika sakit, biarkan meletakkan tangan di leher Anda. Jika seseorang sakit di leher Anda, seperti sembuh dari itu juga. Kita bisa disembuhkan. Kita hanya perlu menerimanya. Terima saja kan? Di mana kamu berada? Ucapkan saja terima kasih. Yesus. Ia meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Saya suka ayat itu. Sekarang, saya ingin membuat beberapa poin di sini tentang penyembuhan saat kita melalui ini karena itu benar-benar penting untuk memahami kuasa Yesus dijalankan melalui gereja. Kuasa Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia pergi berkeliling melakukan kebaikan dan penyembuhan. Berapa banyak dari mereka? Semua yang ditindas oleh iblis. Omong-omong penindasan, seperti yang kita bicarakan minggu lalu atau salah satu hari minggu baru-baru ini, berbicara tentang bagaimana penindasan itu melepaskan diri dari seseorang. Penindasan adalah ketika kekuatan untuk Anda sendiri. Kekuatan untuk memiliki otoritas atas seluruh hidup Anda sendiri diambil dari Anda. Penindasan setan dengan cara dia akan menindas orang adalah dia membuat mereka meragukan kekuatan yang mereka miliki. Dan dia membuat mereka meragukan otoritas. Mereka memilikinya membuat mereka ragu bahwa benar-benar dapat menumpangkan tangan pada orang sakit sehingga mereka dapat berbicara dalam baru sehingga mereka dapat mengusir setan. Iblis ingin Anda berpikir bahwa Anda tidak berdaya. Dia akan senang membuat Anda merasa tidak berdaya, karena ketidakberdayaan adalah penindasan. Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubah situasi Anda, untuk mengubah kondisi Anda, untuk mengubah apapun tentang apa yang perlu diubah. Ketika Anda tanpa kekuatan, Anda tertindas. Apakah itu penindasan dari pemerintah yang mencoba untuk mengambil kekuasaan Anda? Apakah itu penindasan dari iblis yang mencoba untuk mengambil kekuasaan Anda? Dan ingat, Yesus memberi kita kuasa.
Dikatakan, dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku memberimu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Kalajengking dan atas semua kekuatan musuh. Saya memberi Anda otoritas." Saya memberi, Yesus berkata, "Saya memberi Anda otoritas." Siapa Anda? Siapapun yang membaca ini, siapapun yang menerimanya, siapapun yang mengatakan, "Ya," dan untuk itu karena semua janji Tuhan ya, dan bersama kami adalah amin. Yesus berkata, "Lihatlah, aku memberimu wewenang untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan atas semua kekuatan musuh, tidak ada yang akan menyakitimu dengan cara apapun." Ini adalah kekuatan yang Anda miliki. Ketika Anda tahu itu, Anda tidak akan lagi tertindas. Anda tidak akan lagi depresi. Anda tidak akan lagi tertekan. Anda tidak akan stres lagi. Anda hanya akan beristirahat. Melihat, saya memberi Anda otoritas. Aku memberimu duri. Yesus sedang berbicara kepada Anda. Firman-Nya hidup. Dia mengucapkan kata-kata ini kepada Anda sekarang. Aku memberimu wewenang untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan atas semua kekuatan musuh dan tidak ada yang akan menyakitimu dengan cara apapun. Berapa banyak otoritas yang Dia berikan kepada kita? Semua. Berapa banyak kekuatan musuh? Apakah Dia memberi kita otoritas atas all berapa banyak kekuatan musuh dan berapa banyak hal yang tersisa untuk dapat menyakiti kita? Tidak. Berapa banyak hal yang tersisa untuk dapat mendengar kita? Tidak. Berapa banyak hal yang kita kuasai? All berapa banyak musuh yang kita kuasai atas semua kekuatan musuh? Otoritas kita, otoritas setan Trump, atau semua kekuatan musuh, otoritas kita lebih besar dari otoritas atau kekuatan musuh. Itulah keindahan hal ini. Wow, bisakah pria mengambil otoritasmu sekarang dan mulai berbicara tentang hidupmu? Penyembuhan berbicara atas peningkatan, kebijaksanaan, bantuan, pengampunan, apapun yang Anda butuhkan. Itu sudah dibayar oleh darah Yesus. Jika dibayar untuk datang dan dapatkan cintamu kan? Ayo sekarang, datang dan dapatkan cintamu. Datang dan dapatkanlah. Ambil, terima. Itu sudah dibayar. Karena, jika seseorang berkata, "Saya telah membayar semuanya. Datang saja ke Nordestroms atau muncul di tempat ini dan itu dan ada beberapa hal yang disiapkan untuk itu. Aku membayarnya. Saya hanya akan datang dan menerimanya." Anda akan masuk ke mobil Anda, pergi ke sana secepat Anda bisa. Dan Anda akan mendapatkan apa yang telah Anda bayarkan untuk Anda miliki dan Yesus telah membayar Anda untuk membayar Anda agar kesembuhan Anda dibayar. Kami tidak mendapatkan pengampunannya. Sama seperti kita tidak mendapatkan kesembuhannya. Jika kesembuhan adalah karunia, keselamatan adalah karunia. Jika hal-hal ini adalah hadiah di sana, tidak ada yang bisa diperoleh. Tidak ada kesetaraan dengan berhutang sesuatu. Tidak perlu membayar untuk sesuatu yang sudah dibayar ketika Dia sudah memberikannya kepada kita. Dia telah menyediakannya untuk kita. Itu semua karunia dan karunia-Nya tanpa pertobatan. Roma, pasal 11, ayat 29 mengatakan bahwa karunia dan panggilan Allah adalah tanpa pertobatan. Mereka tidak dapat dibatalkan. Dia tidak akan mengambil kembali hadiah yang telah Dia sediakan melalui darah Yesus. Darah Yesus tidak akan terhapus. Sudah selesai, tidak akan tiba-tiba masuk ke, "Yah, kami pikir kami sudah selesai," tetapi ada sedikit lagi yang harus Anda lakukan sekarang. Selesai, menetap selamanya. Dan karunia keselamatan ini, karunia pengampunan ini, karunia penyembuhan ini, karunia ditebus dari kutuk hukum. Ini semua adalah pemberian melalui darah Yesus dan tidak dapat ditarik kembali. Tuhan memberikan hadiah. Dia tidak pernah mengambilnya kembali. Ini tersedia. Itu dibeli untuk Anda. Datang dan terima saja. Bagaimana kamu melakukannya? Saya akan menunjukkan kepada Anda. Sangat mudah, tetapi marilah kita membaca beberapa ayat lagi karena sangat penting untuk memahami kuasa Yesus dilakukan setelah kematian dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Kuasa yang sama yang bekerja dalam kehidupan dan pelayanan Yesus masih tersedia bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 16 adalah buktinya. Dikatakan juga banyak orang berkumpul dari kota-kota sekitarnya ke Yerusalem membawa orang sakit dan mereka yang menderita dan disiksa oleh roh-roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Raja James yang baru berkata, "Dan mereka semua disembuhkan. Mereka semua disembuhkan. Mereka semua disembuhkan." Berapa banyak dari mereka? Semua. Dan di mana orang-orang ini? Ini ada di Kisah Para Rasul pasal 5, di mana Yesus? Dia bekerja melalui Roh Kudus di dalam gereja. Yesus ada di surga menurut Kisah Para Rasul pasal 5, Yesus sudah di surga. Kembali dalam beberapa ayat ke pasal 5 ayat 14. Dan mari kita lihat itu.
Dan orang-orang percaya semakin banyak ditambahkan kepada Tuhan baik pria maupun wanita sehingga mereka membawa orang sakit ke jalan-jalan dan membaringkannya di tempat tidur dan dipan, sehingga setidaknya bayangan Petrus yang lewat mungkin menimpa beberapa dari mereka. Wow! Dan kemudian orang banyak berkumpul dari kota-kota sekitarnya, membawa orang sakit dan orang-orang yang disiksa oleh roh-roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sekarang, perhatikan, mereka mencoba untuk mendapatkan mereka tidak mencoba untuk masuk ke dalam bayangan Yesus karena Yesus sudah berada di surga. Jadi apa yang mereka coba lakukan di ayat 15? Dikatakan bahwa mereka mencoba masuk ke dalam bayangan Petrus agar bayangannya dapat lewat dan menimpa mereka dan mereka akan disembuhkan. Ini luar biasa. Ini adalah Petrus yang sama, benar, yang meragukan Tuhan, yang menyangkal Tuhan, Petrus yang sama yang tenggelam ke dalam air, Petrus yang sama yang memotong telinga orang yang sama Petrus yang berkata, Anda juga tidak akan pernah harus mati untuk kita, Tuhan, dan Yesus berkata pergilah ke belakangku, setan, karena kepentinganmu adalah kepentingan manusia, bukan kepentingan Tuhan. Ini adalah Petrus yang sama sekarang karena Yesus telah bangkit dari kematian, dia dicurahkan rohnya ke dalam umat manusia ke bumi, dan Roh Kudus bekerja melalui Petrus, dan dikatakan, hanya bayangannya, jika Peter Sado, yang ditolak Tuhan Peter Sado, dan dia telah melakukan semua hal ini, dan dia membuktikan ketidaksempurnaannya, orang-orang sempurna yang benar, bahagia, tidak sempurna, dan kami percaya bahwa orang-orang yang tidak sempurna telah disembuhkan menjadi orang-orang yang bahagia, tidak sempurna, orang-orang yang keren, dan tidak sempurna. Pinggul, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Jika bayangan Petrus, itu membuktikan bahwa kuasa Yesus diteruskan melalui para murid melalui gereja. Bahkan, jika Anda melihat lebih lagi, beberapa kitab suci lain tentang Lukas 9:1 ini, kemudian dia memanggil 12 muridnya bersama-sama dan memberi mereka kuasa dan otoritas atas semua setan dan untuk menyembuhkan atau menyembuhkan penyakit. Wow, sangat penting bagi kita untuk memahami hal ini. Dan dalam Yohanes, bab 14 ayat 12, Yesus berkata, yang paling pasti, aku berkata kepadamu, dia yang percaya padaku, pekerjaan yang aku lakukan, dan apa yang dia lakukan? Dia pergi berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas iblis. Dia berkata, saya mengatakan yang sebenarnya, dia yang percaya kepada saya, pekerjaan yang saya lakukan, dia akan melakukan juga dan pekerjaan yang lebih besar dari ini dia akan lakukan karena saya pergi ke Ayah. Sekarang, tidak akan ada pekerjaan yang lebih besar daripada kebangkitan orang mati, pembukaan mata orang buta, keselamatan dan pengampunan bagi semua yang terhilang. Semua yang akan menerima ini, hadiah gratis tidak lebih besar dalam kualitas tetapi lebih besar dalam kuantitas. Sehingga Yesus, ketika dia berjalan, bumi hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu dan dia menyembuhkan orang kemanapun pergi, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari ini. Hal-hal yang akan dia lakukan juga dan lebih besar? Hal-hal ini karena dia pergi ke Ayah. Dan apa artinya itu? Dia pergi ke Ayah dan mengirimkan rohnya dan Roh Kudus datang hidup di dalam diri kita dan sekarang, kita memiliki roh yang sama. Lihatlah Roma pasal 8, ayat 11. Sekarang, kita memiliki roh yang sama. Apa itu? Apa yang dikatakan? Jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, apakah yang dilakukannya? Ini adalah pertanyaan retoris. Ini adalah pernyataan retoris, saya harus mengatakannya. Jika roh Allah, yang membangkitkan Yesus dari kematian dia melakukannya, karena dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Begitu Anda dilahirkan kembali, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuh fana Anda melalui rohnya, yang mendiami Anda. Sekarang, apa itu? Dengan apa Yesus diurapi untuk menyembuhkan semua orang, yang ditindas iblis, untuk menyembuhkan semua orang yang diurapi untuk berbuat baik, dan semua orang yang ditindas iblis yang disebutkan dalam kisah para rasul. Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa dan di sini di Roma 8. Sorga, jadi Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Dan di sini, kembali di Roma, dikatakan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam diri Anda memberikan kehidupan kepada tubuh fana Anda. Itu bukan tubuh baru. Kita akan menerima di surga, tubuh fana kita, yang merupakan tubuh yang kita miliki di bumi ini, dan karena rohnya, yang mendiami Anda. Jadi sekarang kita lihat, Yesus pergi berkeliling, berbuat baik dan menyembuhkan semua yang ditindas oleh iblis, karena Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dan di sini, Tuhan, mengurapi kita dengan roh yang sama yang tinggal di dalam diri kita dan diurapi untuk melakukan hal yang sama.
Di sini kita memiliki Roh Kudus dan dalam Lukas 10,19, yang telah kita bahas, kita memiliki kuasa, kita memiliki otoritas. Yesus mampu berbuat baik, dan sembuhkan semua karena dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Dan apa yang Alkitab katakan kita diurapi dengan di sini, dalam Roma 8:11? Kita diurapi dengan Roh Kudus dan Lukas 10,19 kita diurapi dengan kuasa. Wow, dan John 4 pertama dalam hal ini, Anda tahu, iblis sedang mencoba berbohong kepada Anda dan berkata tidak. Tidak, itu tidak berlaku untuk kita hari ini. Alkitab berkata, dikatakan bahwa di pertama, Yohanes pasal 4 bahwa sebagaimana dia adanya, dia berkata, sebagaimana dia adanya, begitu juga kita di dunia ini. Seperti dia, seperti Yesus pertama Yohanes 4. Saya percaya itu adalah ayat 16 atau 17 seperti dia, begitu juga kita di dunia ini. Dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa, kita diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa ketika dia berkeliling berbuat baik, bekerja dan menyembuhkan semua yang tertindas dari iblis dan kita diurapi oleh Roh Kudus dan kuasa untuk berbuat baik, dan untuk menyembuhkan semua yang ditindas oleh iblis, dimulai dari diri kita sendiri, disembuhkan, menerima kesembuhan Anda, memberikan kesembuhan kepada orang lain juga. Jadi, kita memiliki keberanian di hari penghakiman karena seperti dia. Begitu juga kita di dunia ini. Kami akan berbicara tentang satu bentuk penghakiman yang mencoba datang melawan merampok kami dari penyembuhan kami dan kami akan berbicara kembali untuk itu. Kami akan melawan kebohongan yang mengatakan, oh tidak, 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 Anda tidak cukup baik. Anda tidak cukup. Anda layak mendapatkan penyakit ini. Anda layak mendapatkan ini. Kita akan mencapai itu karena Yesus masih mengambilnya. Kita neraka, tetapi Yesus mengambilnya. Kita pantas mati di kayu salib. Tetapi Yesus mengambilnya, kita layak untuk dikutuk. Tetapi Yesus menjadi kutukan bagi kita. Kami pantas dihukum hidup tanpa Tuhan selamanya. Tetapi Yesus menyelamatkan kami dan menyembuhkan kami. Setiap kali Anda melihat kata diselamatkan dalam Alkitab, kata Yunani sozo, yang kami terjemahkan sebagai sebenarnya diterjemahkan dalam kitab suci sebagai diselamatkan dan disembuhkan dan dijadikan utuh. Jadi penyembuhan adalah bagian dari paket yang Yesus bayar. Saya benci menggunakan kata itu sebenarnya, karena kedengarannya seperti kesepakatan, Anda mendapatkan paket super ultra. Ini seperti mobil Anda dicuci. Anda mendapatkan cuci mobil minimum dan Anda memiliki cuci mobil mewah dan Anda memiliki cuci mobil paket super duper lengkap di dalam, dan di luar, dan bersinar dan segalanya. Yesus bukan dia tidak merendahkan dirinya ke dalam kategori seperti itu tentang bagaimana dia melakukan sesuatu. Yesus meskipun membayar penuh untuk keselamatan dan penyembuhan Anda sebanyak Anda percaya bahwa Anda diselamatkan oleh kasih karunia. Anda harus percaya bahwa Anda disembuhkan oleh kasih karunia. Karena kesembuhan adalah bagian dari keselamatan umat manusia. Jiwa kita diselamatkan. Roh kita dibuat baru dan tubuh kita diberi hidup melalui kuasa Roh Kudus. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus kematian yang berdiam di dalam dirimu. Wow, jika Anda bisa mendapatkan ini, Anda tidak akan pernah meragukan penyembuhan Anda lagi karena saya ingin membuat beberapa poin. Selain memahami bahwa kuasa Yesus dijalankan melalui gereja, pertama-tama kita harus memahami apa yang Yesus lakukan. Dia pergi berkeliling melakukan kebaikan, dan menyembuhkan semuanya. Kepada siapa dia melakukannya? Dia melakukannya kepada siapa saja yang datang kepadanya. Dan sebanyak yang menyentuhnya, mereka disembuhkan, Alkitab berkata. Saya tidak berpikir saya menulis ayat itu, tetapi itu juga ada di dalam kitab suci, sebanyak yang menyentuhnya, semuanya disembuhkan. Dan jadi penting untuk dipahami. Yang memenuhi syarat untuk disembuhkan, itu adalah anak-anaknya. Umatnya yang percaya Alkitab mengatakan, dalam Matius pasal 15 ayat 22, wanita Srofenisian datang berkata, wanita Kanaan, kasihanilah putriku, putra Daud, Tuhan. Putri saya kerasukan setan dengan kejam, tetapi dia tidak menjawab sepatah kata pun dan kemudian dia, berkata, lalu dia akhirnya berkata dia terus berkata, sembuhkan dia, tetapi dia tidak menjawab. Itu seperti murid-murid itu datang dan memohon padanya dengan mengatakan kirim dia pergi karena dia terus meneriaki kita, tetapi dia menjawab dan berkata, aku hanya dikirim hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, tetapi dia datang dan sujud di hadapannya dan berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihanilah dan dia menjawab dan berkata, tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya ke anjing, tetapi dia berkata bahkan anjing memakan remah-remah dari meja tuannya, bukan? Dan Yesus berkata, wow, imanmu luar biasa. Dia berkata,
jadilah itu terjadi padamu. Ini adalah iman Anda besar. Itu akan dilakukan untuk Anda, seperti Anda inginkan dan putrinya segera sembuh. Apa yang saya suka tentang itu adalah bahwa wanita ini bukan anak Israel yang menjanjikan kesembuhan. Kesembuhan adalah itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kita tidak boleh mengambil roti untuk anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Mereka yang bukan orang Yahudi dan kita bisa membicarakannya lain kali, semua sindiran itu. Tapi demi argumen di sini, intinya adalah dia mengidentifikasi bahwa penyembuhan adalah roti anak-anak. Kesembuhan adalah hak Anda sebagai anak Tuhan. Anda benar. Dia bahkan menyembuhkan wanita ini yang memiliki hak untuk penyembuhan sebagai seorang anak Allah atau anak Israel, karena dia adalah seorang wanita Kanaan, tetapi dia masih menyembuhkannya, karena dia berkata, tetapi kasihanilah aku karena bahkan anjing memakan remah-remah dari meja tuannya. Jadi bahkan mereka yang tidak memiliki perjanjian penyembuhan masih dapat disembuhkan, tetapi mereka yang memiliki perjanjian, mereka yang adalah putra dan putri Allah, mereka yang memiliki banyak orang yang percaya kepadanya. Sebanyak yang menerima dia kepada mereka dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Anda adalah anak Tuhan dan kesembuhan adalah milik anak-anak. Kesembuhan adalah milik anak-anak Tuhan. Itu hak kamu. Itu adalah hak perjanjian Anda. Yesus bersumpah dalam darah dan melepaskan keselamatan, pengampunan, penyembuhan, pembebasan. Semua karena apa yang dia lakukan di kayu salib. Sekarang, Anda masih dapat diselamatkan dan pergi ke surga, percaya bahwa dia mati untuk dosa-dosa Anda, tetapi tidak benar-benar percaya bahwa Anda telah disembuhkan. Anda masih diselamatkan karena dan Anda masih disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Anda masih disembuhkan dalam arti keselamatan termasuk keselamatan dari dosa kita dan dari penyakit mental, emosional, dan itu kadang-kadang merupakan proses memperbarui pikiran Anda. Kadang-kadang mungkin melibatkan lebih banyak dan banyak studi tentang doa firman Tuhan. Berbicara terapi konseling, apa saja itu semua bisa menjadi alat yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesembuhan Anda, tapi intinya Anda bisa mati dan pergi ke surga dan di sana menemukan Anda bisa saja disembuhkan. Dan saya tidak ingin ada orang yang salah paham di sini. Tidak ada yang harus merasa malu jika penyembuhan Anda belum terwujud. Tidak seorang pun harus merasa malu jika Anda bahkan tidak setuju dengan saya tentang bagaimana dia menyembuhkan semua, meskipun Anda harus memiliki perselisihan dengan firman Tuhan, lebih dari perselisihan Anda dengan saya. Maksud saya adalah untuk mengatakan, jangan merasa dikutuk. Jangan merasa malu. Jangan merasa sedih jika Anda tidak pernah tahu apakah itu atau itu belum terjadi dalam hidup Anda karena itu adalah janji kita harus mulai dengan apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak bisa memulai dengan apa yang saya alami. Saya berdoa dan Anda bisa sembuh. Jadi itu bukan janji Tuhan. Itu adalah pemikiran ke belakang. Kita harus berpikir dari pekerjaan salib yang sudah selesai dan apa yang Tuhan janjikan karena semua janji Tuhan itu. Ya. Dan bersama kami adalah amin. Jadi Anda tidak bisa menyerah, tidak bisa membiarkan iman kita atau membiarkan keyakinan kita ditentukan oleh keadaan kita. Keyakinan kita harus berakar dalam firman Allah, firman Kristus, yang merupakan karya salib yang telah selesai. Firman Kristus adalah bahwa Kristus datang, dia mati untuk dosa-dosa kita. Hari ketiga, bangkit dari kematian dan dibangkitkan dan dia melakukan pekerjaan itu. Sudah jadi. Dia melakukan pekerjaan itu. Itulah artinya. Oleh iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perkataan tentang apa yang Yesus Kristus lakukan untuk Anda. Melalui darahnya. Apa hak Anda untuk menyembuhkan penyembuhan dari kecanduan? Penyembuhan dari kemarahan trauma, penyembuhan dari penyakit mental. Penyembuhan dari depresi, kesembuhan dari kecemasan, kesembuhan dari sakit dan penyakit, baik itu penyakit yang diturunkan kepada Anda. Apakah itu penyakit yang dibawa oleh tindakan Anda itu kepada Anda? Yesus tetap penyembuh. Dia tidak berkata, "Oh, saya hanya menyembuhkan mereka yang sama sekali tidak bersalah karena ada hubungannya dengan mengapa mereka berada dalam kondisi yang mereka alami." Meskipun mereka ada hubungannya dengan kondisi mereka, Yesus masih menyembuhkan mereka. Dia tidak bermain favorit dan berkata, "Oh, saya akan menyembuhkan Anda," tetapi saya tidak akan menyembuhkan Anda karena Anda tidak berdoa atau Anda tidak cukup suci. Itu adalah kebohongan yang dikatakan agama kepada Anda, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan, Anda harus cukup kudus untuk disembuhkan. Firman Tuhan berkata dengan bilur-bilurnya, Anda disembuhkan bukan oleh kinerja Anda. Dengan perilaku Anda disembuhkan. Sekarang, lebih baik tidak harus berada di sini. Lebih baik tidak sakit. Lebih baik tetap sehat dan melakukan yang terbaik. Betapa hebatnya kekuatan yang Anda miliki untuk menjadi sehat.
Tetapi ketika Anda membutuhkan terobosan mukjizat penyembuhan, Yesus menyediakannya dan membayarnya, dan tidak apa-apa, dan benar dan tepat untuk mengambilnya dan menerimanya dengan iman tanpa menghakimi diri sendiri. Saya tidak pantas menerimanya atau alasan orang itu tidak sembuh. Alasan gadis itu tidak sembuh. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia tidak bertobat, dia tidak mengubah ini. Yesus menyembuhkan. Banyak orang, semua orang yang datang kepadanya dan tidak pernah kita memiliki seseorang yang Yesus katakan, Anda tahu, saya tidak akan menyembuhkan Anda karena Anda tidak cukup berdoa. Anda belum melakukan cukup. Dia menyembuhkan mereka bahkan orang yang mengatakan dia mulai membuat alasan. Aku tidak tahu. Orang lain masuk ke dalam air. Yesus berkata kamu ingin sembuh? Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mencoba tetapi saya tidak bisa dan dia membuat semua alasan ini dan Yesus berkata, Anda tahu, bangun. Angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah sembuh. Dan kemudian Yesus menemukannya di bait suci dan kemudian dia memberitahunya. Sekarang, jangan membawa sesuatu yang lebih buruk pada Anda dengan terus berbuat dosa atau terus dalam pola pikir mencari-cari alasan, dan pola pikir bahwa Anda bergantung pada orang lain untuk melakukannya untuk Anda. Bergantung pada Tuhan untuk melakukannya. Artinya, percaya pada karunia kebenaran, melalui kelimpahan kasih karunia, dan karunia kebenaran kita memerintah dalam hidup ini. Jadi penyembuhan adalah perjanjian kita kan? Penyembuhan adalah roti anak-anak dan Anda memiliki otoritas dan hak untuk mengutuk pikiran apapun yang mencoba menghakimi Anda. Anda memiliki wewenang untuk mengutuk penyakit mencoba menghakimi Anda secara salah. 17. Lihatlah apa yang dia katakan, tidak ada senjata yang ditempa untuk melawanmu akan berhasil dan setiap lidah yang menuduhmu dalam penghakiman. Setiap lidah yang mengatakan kamu tidak layak untuk disembuhkan. Anda tidak memiliki hak untuk disembuhkan. Anda tidak harus sampai di sini. Anda tidak akan pernah bisa mengatasi penyakit ini. Anda tidak akan pernah bebas dari penyakit ini. Anda tidak akan pernah sembuh dari ini. Anda tidak akan pernah sembuh dari itu. Alkitab berkata, setiap lidah yang menuduh kita dalam penghakiman dan berkata, penghakiman, menghakimi kita dalam penyakit adalah penghakiman. Lidah penyakit mencoba menghakimi kita. Lidah penyakit mencoba menghakimi kita. Lidah rasa sakit sedang mencoba menghakimi kita. Lidah yang tak pernah bisa sembuh sedang mencoba menghakimimu. Dengan demikian, kebohongan lidah-lidah rohani musuh terus-menerus mengatakan hal-hal ini. Dan apa yang Alkitab katakan perlu dilakukan dengan itu? Tidak ada senjata yang dibentuk melawan Anda akan berhasil. Dan setiap lidah yang menuduh kamu dalam penghakiman, kamu akan menghukum. Anda akan mengutuk karena ini adalah warisan dari hamba Tuhan. Anda adalah orang yang mengutuknya. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawanmu yang akan berhasil. Anda adalah siapa yang dia bicarakan dan setiap lidah yang menuduh Anda dalam penghakiman. Anda akan mengutuk. Jadi Anda berkata, saya mengutuk penyakit ini menghakimi saya. Saya mengutuk penyakit ini. Menuduh saya. Saya mengutuk penyakit ini. Menuduh saya mengatakan bahwa saya pantas mendapatkannya. Memberitahu saya bahwa saya tidak memiliki hak untuk penyembuhan. Memberitahu saya bahwa itu tidak mungkin terjadi. Anda harus mengutuk pikiran-pikiran yang menuduh itu. Anda memiliki kekuatan semacam itu. Itulah yang dia katakan untuk menggunakan kekuatan itu. Ini adalah warisan dari hamba Tuhan. Ini untuk mereka yang merupakan bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Merayu. Jadi apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda berjalan dalam penyembuhan ini? Benar-benar sederhana. Pergilah ke tahta kasih karunia Allah, Ibrani 4:16 dikatakan. Mari kita mendekat dengan percaya diri atau saya suka cara berpikirnya. Saya pikir Raja James yang baru, kata Raja James, mari kita datang dengan berani ke tahta kasih karunia. Marilah kita datang dengan berani ke kasih karunia agar kita dapat memperoleh kerahiman. Apa yang dilakukan wanita yang bahkan bukan anak Israel? Dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah anakku yang kerasukan setan. Dari mana datangnya belas kasihan? Hal ini di tahta? Itu ada di tahta kasih karunia, belas kasihan dan kasih karunia. Anda dapat memperoleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk membantu pada saat saya menulis ini. Hal ini sangat sederhana. Saya harap ini membantu Anda. Saya menerima kasih karunia, saya datang ke tahta kasih karunia Tuhan dan saya berkata bahwa saya menerima kasih karunia untuk apa yang tidak pantas saya terima. Saya menerima rahmat untuk penyembuhan. Saya tidak pantas mendapatkannya untuk terobosan, untuk mukjizat, untuk persediaan, untuk kelimpahan, untuk semua hal, semua janji Tuhan. Aku tidak pantas. Jadi saya datang ke tahta kasih karunia untuk menerima kasih karunia untuk apa yang tidak layak saya terima dan untuk kerahiman dari apa yang layak saya. Belas kasihan adalah ketika alih-alih Anda mendapatkan penilaian dari benih buruk, Anda menaburkan hasil dalam panen yang buruk.
Anda menuai rahmat yang akan dibebaskan dari panen itu. Itu harus dibebaskan dari panen buruk yang Anda tanam benihnya. Ini untuk disampaikan. Begitulah Mercy. Yah, mungkin aku harus tidak pernah menanam benih itu lagi. Anda bisa mencobanya dan itu baik untuk tidak menanam benih jahat, tetapi akan ada saatnya Anda membutuhkan Mercy. Ini tidak berbicara tentang hukum waktu menabur dan menuai. Dia mengatakan satu hukum menggantikan waktu benih dan panen dan itu adalah hukum kasih karunia dan hukum rahmat yang diterima. Menerima. Kamu melihat? Mencoba menghapus kebohongan yang mencoba memberitahu Anda tidak pantas mendapatkannya. Itu bukan milik Anda. Anda tidak. Anda seharusnya tidak mengharapkannya. Tapi kau harus. Bagaimana Anda menerimanya? Anda pergi ke tahta kasih karunia, datang dengan berani oleh darah Yesus. Pergilah ke singgasana Tuhan, mintalah manifestasi kesembuhan itu. Mintalah manifestasi dari rahmat dan belas kasihan itu. Dan kemudian berhenti mengutuk diri sendiri. Anda harus menyadari bahwa hati Anda akan mencoba untuk mengutuk. Anda dalam 1 Yohanes 3:20 jika hati kita menghukum kita, Tuhan lebih besar dari hati kita. Dan Dia tahu semua hal. Dan jika hati kita tidak menghukum kita, kita memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Jadi kita harus mengabaikan dan menghilangkan penghukuman hati kita sendiri dengan mengatakan bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi saya karena saya di dalam Kristus. Jadi Anda perlu menyelaraskan hati Anda dengan janji Allah di Roma tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi, Anda harus berhenti mengutuk diri karena Tuhan tidak sedang menghukum Anda. Penyakit ini mencoba untuk mengutuk Anda, penyakit mencoba untuk mengutuk Anda. Setan sedang mencoba untuk menghukum Anda tetapi Tuhan tidak dan Anda juga tidak harus dan kemudian Anda memiliki keyakinan menuju Tuhan, untuk menerima rahmat dan anugerah, bukan? Dan kemudian berbicara firman Tuhan. Ini adalah bagaimana penyembuhan dilakukan. Penyembuhan dilakukan melalui firman Tuhan. Dia mengirim firman-Nya dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari kehancuran mereka saat Anda berbicara, firman Tuhan, saat Anda melihat firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Apa yang dia katakan? Puji Tuhan hai jiwaku. Lupakan tidak semua manfaatnya, yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan semua penyakitmu. Dan menebus hidup Anda dari kehancuran dan banyak lagi. Dan kemudian Anda perlu mengatakan, amin, pada janji-janji Allah. Ketika Anda melihat janji seperti itu, bahwa Dia mengampuni semua dosa kita dan menyembuhkan semua penyakit kita, Anda dapat Anda katakan, amin untuk itu. Tuhan berkata, ya sudah. Sekarang Anda berkata, amin. Dan kemudian berbicaralah kepada gunung tentang penyakit itu dan katakan disingkirkan dan dibuang ke laut. Saya akan memimpin Anda dalam doa untuk kesembuhan dan kemudian kita akan berdoa bagi mereka yang ingin diselamatkan juga. Cukup doakan ini dengan keras setelah saya untuk kesembuhan Anda untuk mengatakan, terima kasih. Bahwa Yesus melakukan pekerjaan yang telah selesai dan pekerjaan yang telah selesai di salib, katakan saja dengan lantang. Kami berdoa kepada Tuhan. Karya salib yang telah selesai, membayar untuk keselamatanku, dan kesembuhanku, dan pembebasanku, dan aku datang dengan berani. Demi darah Yesus, katakan ini Tuhan. Saya datang dengan berani ke tahta kasih karunia, menerima rahmat penyembuhan dan rahmat untuk dibebaskan dari kehancuran yang saya layak dapatkan dari penyakit yang mungkin saya bawa pada diri saya sendiri. Saya menerima rahmat, dari itu dan saya menerima rahmat penyembuhan. Dan sekarang Ayah, saya berterima kasih. Katakan saja Ayah itu. Saya bersyukur bahwa saya disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Janji Anda benar. Dan saya berkata, amin untuk janji kesembuhan dan sekarang saya berbicara tentang gunung penyakit ini. Ayo, katakan ini aku berbicara dengan gunung penyakit ini dan aku memerintahkannya untuk dipindahkan dan dibuang ke laut dalam nama Yesus. Ayo, katakan bahwa saya perintahkan gunung penyakit ini jika saya mengatakan kepada gunung penyakit ini dan dibuang ke laut, gunung penyakit ini, disingkirkan dan dibuang ke laut dalam nama Yesus amin. Amin. Merayu. Sekarang, tulis saya dan pesan saya. Dan beritahu saya tentang apa yang sedang Anda sembuhkan. Dan jika Anda tidak pernah menerima Yesus, sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, doakanlah ini dengan lantang setelah saya, Bapa Surgawi. Saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya. Berdoa saja agar saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya. Darah Yesus membasuh semua dosa saya dan mulai saat ini, saya adalah anak Tuhan. Hal ini sangat sederhana. Yesus melakukan semuanya. Anda baru saja menerimanya, hubungi saya. Biarkan saya tahu Anda berdoa-doa itu. Saya ingin mengirimi Anda buku gratis. Ini adalah hadiah saya untuk Anda. Dapat mengunduhnya di mana saja di dunia ini dan sampai jumpa di layanan kami berikutnya. Saya akan melihat Anda semua di layanan berikutnya. Kami adalah keluarga dan kami lebih baik bersama. Jadi mari kita tetap bersama. Mari kita tetap terhubung. Saya akan tetap terhubung. Aku mencintaimu. Tuhan memberkati.
Sungguh pengalaman layanan yang luar biasa. Kami baru saja bersama. Bagi Anda yang baru pertama kali berdoa, selamat datang di keluarga. Kami punya hadiah untuk Anda. Bahwa kami akan senang untuk mengirimkan cara Anda. Jadi Anda cukup mengeklik tautan tepat di layar Anda dan kami akan mengirimkan sesuatu kepada Anda minggu ini. Juga ditonton untuk pertama kalinya. Saya sangat senang bahwa Anda berada di sini. Kami juga memiliki hadiah yang ingin kami kirimkan kepada Anda. Betapa menyenangkannya hari itu. Ini luar biasa. Dan hey, jangan lupa Heart for the House resmi diluncurkan. Dan untuk beberapa minggu ke depan, kami akan merayakan dan sangat bersemangat untuk melihat bagaimana Anda dan keluarga gereja kami memengaruhi dunia kami, komunitas kami, dan itu benar-benar akan sangat menyenangkan. Jadi bersandarlah, bersiaplah. Dan hey, kami bersemangat untuk momen pada Rabu malam. Ini akan menyenangkan. Jadi kita akan melihat Anda di sana pukul 7 malam. Jika tidak, kami akan melihat Anda kembali di sini. Minggu depan memiliki minggu yang luar biasa.